Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Indragiri Hilir akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Irma Amelia dari SMP Negeri 2 Tembilan Hulu. Saya Maria Ulfa dari SD 032 Pulau Cawan, Kecamatan Mada, Kabupaten Indragiri. Saya Saada, berasal dari SD 005 Pulau Panas, Tembilan Hulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ulfa? Alhamdulillah sehat Bu Saada. Nah, pada hari ini Bu Ulfa akan mengadakan coaching ya. Ya Bu Ulfa. Sebelum mengadakan coaching, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Nah, pertama di sini saya akan mengadakan diskusi bersama Ibu tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan coaching pada hari ini. Dan yang pertama yaitu saya akan menilai dan mengamati antara coach dan coach. Dan yang kedua, apakah Ibu sudah melakukan coaching nanti menggunakan alur cerita atau belum. Dan yang ketiga, apakah Bu Ulfa sudah melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dan yang keempat, apakah si coach dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan. Nah Bu Ulfa, jangan lupa ya Bu Ulfa ya, ketika melakukan coaching nanti Ibu akan melakukan menggunakan yaitu prinsip coaching ya Bu ya. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Saya akan mengajukan pertanyaan ya Ibu. Iya. Nah, yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini pastinya tentang kompetensi inti. Pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Saya akan mengajukan pertanyaan kedua ya Ibu ya. Setelah Ibu melakukan kompetensi yang akan dikembangkan tadi ada 3, kira-kira kompetensi yang mana yang spesifik yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Begitu ya Bu ya. Dan yang ketiga yaitu Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan lagi tentang kira-kira indikator apa yang akan Ibu capai dari coaching kali ini. Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan dan mengetahui cara penyelesaian permasalahannya itu seperti apa. Jadi ya Bu ya. Nah, demikianlah dulu ya Bu ya pra observasi kita kali ini. Nah, silakan Bu Ulfa untuk melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Irma, ada apa? Bu Ulfa, boleh saya ganggu waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita nih tentang perasaan yang
Silahkan Bu Irma, apa yang ingin Ibu bicarakan apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya kurang antusias dalam proses pembelajaran. Oke, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini sekarang? Saya mengharapkan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, bagaimana anak-anak bisa menjadi antusias di dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu Irma, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam proses pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat ya Ibu, mungkin karena saya melakukan proses pembelajaran dengan monoton. Saya hanya menyuguhkan video pembelajaran lewat YouTube, kemudian saya melakukan pembelajaran lewat diskusi, ceramah, tanpa adanya strategi pembelajaran yang lain. Itu kalau saya pikir itu permasalahan. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam proses pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak membosankan dan tidak menonton gitu. Nah, itu saya sependapat dengan Ibu Irma. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam proses pembelajaran bersama Ibu? Seharusnya saya bisa membuat strategi pembelajaran yang berpihak pada murid, misalnya dengan adanya e-booking, mungkin saya bisa membuat games di dalam proses pembelajaran, sehingga belajar itu jadi tidak membosankan, gitu, lebih menarik gitu. Ya, saya setuju dengan Ibu. Kalau boleh tahu, menggunakan strategi belajar yang seperti apa yang akan Ibu lakukan di kelas? Saya selama ini selalu menggunakan strategi belajar ceramah, diskusi, menonton video pembelajaran lewat YouTube. Sudah menonton video pun murid saya tetap terlihat kurang antusias. Adakah strategi belajar lain selain ceramah, diskusi, dan menonton video, Bu Irma? Saya pikir ada banyak sebenarnya ya Bu. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini yang lagi viral, baik itu di TikTok ataupun di reel Instagram, banyak video-video ice breaking, kemudian video-video game dalam proses pembelajaran, ataupun aplikasi-aplikasi quiz yang sedang tren yang saat ini digunakan. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali Bu, Ibu bisa menggunakan ice breaking, game, ataupun aplikasi tersebut. Dan hal itu akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam proses pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? Yang pertama, saya akan merancang rencana pembelajaran yang mengasihkan, mungkin lewat games. Kemudian saya akan mencari referensi yang banyak di TikTok ataupun di reel Instagram. Bagaimana cara membuat breaking, kemudian game-game di dalam pembelajaran, agar nantinya pembelajaran itu menjadi menarik dan tidak membosankan, serta pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid. Bagus sekali rencana Ibu. Semoga berhasil ya. Ya, terima kasih Ibu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan strategi belajar yang berpihak pada murid, dengan membuat game di dalam proses pembelajaran, kemudian selalu membuat ice breaking di setiap pertemuan untuk proses belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Ya Ibu, terima kasih Bu Ulfa atas waktunya untuk sharing. Ya, semoga kita atau saya pribadi bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid.
Saya Amin. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Saada. Kita ketemu kembali ya Bu Ulfa Iya Bu. untuk menunjukkan observasi kita yang selanjutnya. Nah, sebelum penutupan ya Bu Ulfa, saya akan melakukan beberapa hal pertanyaan kepada Bu Ulfa. Yang pertama yaitu indikator apa yang Ibu gunakan pada coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching tadi sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menentukan solusi yang dihadapi. Ya, bagus Bu ya. Berarti Ibu sudah melakukan berdasarkan alur Tirta. Nah, saya mempunyai catatan sedikit ya Bu Ulfa setelah Ibu melakukan coaching tadi. Di sini pada proses coaching tadi yang telah Ibu lakukan, ternyata coaching sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan kemudian Ibu sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan seterusnya Ibu sudah berusaha untuk menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Dan saya akan bertanya yang terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan pada hari ini? Saya sudah memakai alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Begitu ya Bu ya. Semoga kita ke depan dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, demikianlah observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.